kopi Rejang itu dibawa oleh bangsa Eropa itu sendiri. Jadi terkhusus oleh para ahli pertanian Belanda, Hindia Belanda pada saat itu. Dan pemerintah Hindia Belanda melihat besarnya potensi-potensi tanah yang berada di Tanah Rejang yang belum diduduki oleh masyarakat pada saat itu. Sehingga lahan-lahan untuk perkebunan kopi itu sangat luas dan sangat banyak jika dibanding di daerah-daerah Jawa yang pada saat itu pun sudah padat penduduknya. Maka Hindia Belanda memilih Tanah Rejang itu sebagai sentra penghasil kopi di Residen Bengkulen. Dan posisi perkebunan kopi hanya kurun dalam beberapa tahun, menggeser kejayaan posisi tambang emas yang berada di Kabupaten Lebong. Hal ini bisa dibuktikan dengan selisih nilai saham yang dilelang di lembaga lelang Amsterdam, di mana nilai perkebunan kopi terkhusus daerah Suban Ayam itu bernilai lebih dari 3 kali lipat nilai saham tambang emas Lebong. Ini juga dibuktikan dari disertasi seorang sarjana Prancis terbitan 1930-an yang menyatakan serupa. Sehingga pada saat itu pemerintah Hindia Belanda memfokuskan pertanian primer pada perkebunan kopi. Dengan proyek-proyek perkebunan kopi Hindia Belanda tersebut merubah secara signifikan Marga Empat Petulai atau Tanah Rejang menjadi sentra perkebunan kopi di wilayah Sumbaksel. Dan dalam karya disertasi tersebut, Tanah Rejang menduduki penghasilan kopi terbesar ketiga se-Hindia Belanda. Waktu Keresidenan Bengkulu mau meningkatkan menjadi Provinsi Bengkulu, potensi kopi kita itu sudah diekspor ke Singapura. Mulai itu sudah jadi alat perjuangan kopi kita ini. Sekian ton diekspor langsung ke Singapura. Pertama kali dulu pemerintah Belanda dengan sistem tanam paksa mendatangkan kopi ke negara Indonesia, dibawalah jenis kopi Arabica. Nah, di akhir abad 19, kopi Arabica ini terserang penyakit karat daun yang di dataran menengah dan dataran rendah. Nah, pemerintah Belanda mendatangkan kopi Librica. Kopi Librica yang cirinya adalah daunnya seperti daun nangka. Nah, tapi ini kurang berkembang. Karena apa? Produksinya rendah dan rendemen hasil. Rendemen hasil itu adalah rasio kopi pasar dibandingkan kopi cherry, buah kopi. Ini hanya sekitar 12%. Beda dengan Arabica. Arabica hampir 19%, Robusta bisa sampai 22%. Nah, karena Librica kurang berkembang, didatangkanlah kopi Robusta yang tahan terhadap karat daun, produksinya lebat dan banyak. Nah, sehingga dataran tinggi pun akhirnya ditanami kopi Robusta. Untuk Bengkulu ini sejarah panjangnya adalah pengembangan kopi Robusta ya. Kita bersama dengan Lampung, Sumatera Selatan, termasuk Bengkulu itu adalah segitiga emas kopi Robusta Indonesia. Jadi lebih dari 50% Robusta yang ada di Indonesia dari 3 provinsi ini. Yang disebut dataran rendah 0 meter sampai 300 meter di atas permukaan laut. Kemudian 350 sampai 700 itu dianggap dataran menengah. Nah, 700 meter ke atas itu dataran tinggi. Yaitu di dataran rendah ini kopi Librica, di dataran menengah kopi Robusta Bengkulu ini, dan di dataran tinggi kopi Arabica. Untuk tanaman Robusta kan memang pas untuk tumbuh di Kabupaten Rejang Lebong ini karena Kabupaten Rejang Lebong ini kan
posisi tanahnya jenis andosol. Tanah andosol terbentuk dari bahan-bahan pecahan vulkanik dan lebih banyak nutrisinya. Jadi untuk tanaman kopi itu lebih bagus, lebih subur. Kopi dengan cita rasa premium ini harus dibudidayakan di atas 800. Jadi semakin tinggi tempat, itu kopinya akan memiliki cita rasa yang bagus. Kalau kita bicara mutu kopi, itu ada 3 proses yang harus dilakukan simultan, bersamaan, tidak boleh lepas. Yang pertama mulai dari mutu kebun, sehingga dikenallah petik merah secara selektif. Jadi memang buah cerinya dipetik dalam keadaan warna merah dan selektif, hanya petik, bukan begini, tapi dipetik. Proses keduanya adalah pengolahan. Nah, pengolahan ini adalah tadi waktu panennya itu setelah itu diolah. Olah sekarang yang sangat bagus adalah dengan sistem para-para. Karena dia tidak bersentuhan langsung dengan tanah, tidak bersentuhan langsung dengan lantai jemur, apalagi kalau jemurnya masih di jalan. Pada proses pasca panen, setelah proses pemetikan di kebun shelter, yang harus kita lakukan itu adalah pertama sortasi, mana yang kategorinya cherry dan mana kategori yang hijau, ini akan kita pisahkan. Selanjutnya dilakukan proses penimbangan, selanjutnya nanti akan dilakukan proses pemandian, pencucian untuk menghasilkan dalam rangka mengangkat kopi-kopi yang defect, yang itu tidak kita gunakan. Mana yang terendam nanti itu yang kita pakai sebagai bahan baku utama untuk kita proses jemur selanjutnya. Selanjutnya kalau sudah kering kita hulerkan. Begitu kita hulerkan nanti kita proses sortasi lagi. Mana yang menjadi green bean yang defect itu tidak kita gunakan. Dan yang ketiga adalah tadi roastingnya. Roasting itu adalah menyangrai kopi. Nah, kopi yang baik itu kalau bisa sangrainya tertutup sehingga aroma kopinya tetap bisa dipertahankan. Karena kalau dengan gelundungan itu, kita nggak tahu tingkat kematangan proses itu nggak tahu. Setelah dikeluarkan dari mesin, disortasi. Yang belum matang dikeluarkan. Jadi yang dijadikan bubuk itu tingkat kematangannya sempurna, sama semuanya. Jadi tidak ada yang istilahnya itu aroma gosong gitu, nggak ada. Cita rasa yang enak sebenarnya semua mesin termasuk mesin roasting ataupun manual bisa mengeluarkan rasa aroma kopi yang bagus dan tes yang bagus. Tapi kalau di manual dia lebih ke kearifan lokal kan. Rasa smoky-nya itu yang lebih jelas kalau dia manual. Kalau untuk garis besar pengeringan awal, terus itu tuh fase saat kopi masuk ke drum. Nah, di situ ada pengeringan kopi,
fase awal, terus kedua ada yellowing. Yellowing itu saat kulit ari mulai ngembang. Nah, di situ beans-nya mulai nguning. Yang ketiga ada pemanggangan roasting. Nah, di situ beans mulai kecoklatan, reaksi kimia udah mulai keluar, glukosa udah mulai keluar. Yang terakhir ada cooling, jadi pendinginan. Cooling itu untuk menghentikan proses pemanggangan dari kopi yang udah dipanggang tadi. Jadi kalau kita berbicara pahit, kecut, asam, inilah penciri kopi. Kalau kopi Arabica itu memang dia mempunyai rasa agak keasaman, aromanya wangi. Kalau kopi Robusta memang agak pahit dan cita rasanya sangat terasa sekali. Kopi enak itu pertama tuh dari cita rasanya. Dia segar ya. Kemudian rasanya tuh kuat. Robusta tuh rasanya kuat. Robusta ini pahit dibandingkan jenis Arabica atau Liberica, dia lebih pahit. Ini juga sebenarnya ada nilai lainnya, itu adalah dari Robusta ini kafeinnya tinggi. Kandungan di kopi Robusta ini kafeinnya lebih tinggi daripada Arabica, sehingga rasanya itu lebih keras dibandingkan Arabica. Di samping kandungan-kandungan lain yang ada. Jadi kalau Arabica itu kelebihannya adalah cita rasa dan aromanya, kadar kafeinnya agak rendah. Kalau Robusta kadar kafein tinggi dan rasa gejrengnya itu. Sehingga taste-nya itu terasa betul di mulut ini. Kopi di Rejang Lebong ini powerful bitterness, dia memiliki rasa pahit. Pahit tersendiri, di mana rasa pahit ini dia menyimpan rasa ini hampir sekian jam. Waktu beberapa jam dia masih berasa bahwa itu masih rasa bitternya dan karakternya beda dengan yang lain. Mempunyai rasa khas kopi Robusta Bengkulu, yaitu ada rasa coklatnya, ada rasa buahnya, dan ada rasa pedasnya. Inilah ciri khas kopi Bengkulu. Untuk Robusta karakteristik lebih keluar, lebih bagus karena sifat kopi itu kan menyerap tumbuhan-tumbuhan yang hidup di samping. Untuk di beans Rejang Lebong itu karakternya rempah-rempahan sama nati, kacang-kacangan. Tapi yang bikin beda itu Arabikanya. Kalau Arabica tiap daerah pasti beda. Ada yang spicy, ada yang fruity, ada yang lebih ke floral, tapi tipis floralnya. Kalau untuk di istilah kopi herbal, banyak masuk unsur itu kayak spicy pun masuk. Terus ada tembakau sama cengkeh-cengkehnya masuk. Terus ada lavendernya masuk. Terus kalau orang umum bilang kayak aroma tanah sehabis hujan. Nah itu masuk ada di kopi Rejang Lebong.
Kalau untuk rasa masih boleh diadu sih. Kompetitor lomba juga yang di luar sekarang lagi berjalan, ada beberapa yang pakai kopi curup juga. Berapa persen pakai kopi curup. Dan mereka berani bawa kopi curup. Untuk kompetisi secara kualitas, Rejang Lebong bisa mampu itu. Untuk itu, karena kalau di event-event yang lain, Rejang Lebong kan sering menang itu. Ikut-ikut kompetisi. Untuk kopi Rejang Lebong bisa dikategorikan untuk tes, aroma, dan bodi itu masih dibilang sempurna. Hampir seluruh dunia menghadiri Festival Kopi Dunia di AVVA. Karena AVVA itu adalah lembaga non-profit, satu-satunya lembaga non-profit dunia yang mengelola kopi, teh, dan parfum. Nah, seluruh komunitas kopi dunia ini kalau pada tahun 2019 lebih kurang 1.000 pelaku usaha kopi hampir seluruh dunia, Brazil, Kolombia, Perancis, Vietnam, Ethiopia, Thailand, Filipina, Indonesia waktu itu lumayan banyak, hampir 300 penggiat kopi sepengetahuan saya, belum lagi dari negara-negara lain. Dari ribuan peserta itu hanya 12 gol yang beredar di dunia ini. Medali gol yang kita peroleh pada Festival AVVA Paris di tahun 2019 ini berkategori Prussian Emmer. Dengan Prussian Emmer bahwasanya aromatik schedule-nya itu terkait dengan powerful bitter. Di tempat kami ini ada berbagai macam jenis kopi. Itu pengambilan dari daerah Bermani Ulu Raya. Bermani Ulu, ada Tebak Tenong Dalam, Padelapan, Bukit Daun. Itu penghasil kopi yang oke itu. Yang ini ada Natural Extended. Masnya mau pilih mana? Khususnya kalau aku sih untuk di proses penyeduhan sih. Untuk menyeduh kopi yang baik itu yang pertama itu kita perhatikan alat. Terus kedua kita harus kenali ciri karakter kopi tersebut. Asalnya dari mana, terus ketinggiannya berapa gitu kan. pH tanahnya, terus kadar airnya dari kopi tersebut hingga masuk ke level roasting. Jadi kira-kira kalau kita udah kenali dasarnya dulu, baru kita lakukan sisi cupping dulu. Cupping itu mengetahui cita rasa dari kopi tersebut yang baik dan benar, baru kita menuju ke pembuatan menjadi minuman gitu. Penyudahan itu kalau garis besarnya ada 3 teknik. Yang pertama itu pour over atau drip atau penyaringan lah, tetesan. Yang kedua itu ada immersion, ada perendaman. Yang ketiga ada boiling. Gimana? Proses yang klasik lebih oke dibanding sama proses-proses yang sekarang lagi booming, kan sekarang lagi banyak bermain di fermentasi-fermentasian. Nah, yang klasik ditinggalkan. Sedangkan yang klasik itu lebih kayak rasa, kalau menurut saya pribadi ya, saya lebih suka yang klasik-klasik kayak natural klasik, honey klasik, wash klasik. Tapi mulai ke sini banyak eksperimen-eksperimen yang yang ibaratnya yang menambah rasa dari di luar kopinya. Kayak mosto, anaerob, ada penambahan bakteri dan lain-lain. Sebenarnya oke-oke aja, enak-enak aja. Terus ada infuse juga sekarang. Infuse itu yang kayak dimasukin jus atau buah-buahan langsung waktu perendaman kopi. Sebenarnya enak untuk orang yang baru mau main kopi, jadi mereka nggak terlalu kaget dengan rasa kopinya. Kalau sejauh ini kayaknya ada 3 kelompok. Yang pertama kopi hitam, kopi susu, sama mocktail-koktail. Kebanyakan itu yang sekarang. Tapi kalau untuk yang FOMO, yang booming-booming sekarang sih kopi hitam, Americano.
Kayak orang-orang fitness sekarang kan lagi gencar-gencarnya hidup sehat, mereka mencoba beralih dari kopi susu ke americano no sugar. Ya, karena mereka mengurangi gula, jadi berlari ke americano. Manfaat kopi itu for drink, for beauty, for healthy, kesehatan. Kopi sekarang sudah ada untuk make up, untuk masker. Kemudian ada lagi istilah mandi air kopi, bukan air kopi yang hitam, tapi green bean yang diberi air, kita mandi di larutan itu. Itu khasiatnya untuk mengencangkan kulit. Minum segar, si hitam yang nikmat, cantik, sehat. Untuk barista-barista yang khususnya di luar daerah kami ya, daerah kami Rejang Lebong, boleh tuh menghubungi prosesor daerah kami untuk mencicipi hasil dari kopi kami di sini. Buat teman-teman dari daerah lain, boleh cicip kopi Rejang Lebong karena ciri khasnya yang berbeda sama daerah lain dan kalian harus coba yang klasik-klasikan.